Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dengan topik badan lemes, gemeteran, dan sempoyongan saat menderita asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi sesuai dengan topik kita kali ini adalah sensasi badan lemes ya, gemeteran, sempoyongan pada saat menderita asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Teman-teman semua perlu diketahui bahwa penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis ya, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki ya, yang sering kita sebut sebagai 1001 rasa sensasi, memang luar biasa ya. Maka dari itu kita harus sabar ya untuk berikhtiar bagaimana caranya supaya kita bisa terlepas dari penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis yang rata-rata sudah memakan waktu cukup lama ya. Nah, oleh karena itu perlu kita adanya banyak referensi untuk mendapatkan tip-tip penyembuhan ya. Nah, mudah-mudahan dari sharing video kali ini juga bermanfaat buat teman-teman, karena apa yang saya sampaikan ini adalah pengalaman yang saya alami dan itu membawa hasil yang positif ya, akhirnya menjadi mengantarkan saya bisa menjadi sembuh sampai dengan saat ini teman-teman. Baiklah ya, jadi sensasi badan terasa lemes ya, gemeteran, sempoyongan ini biasanya satu paket ya, satu paket. Dan itu cukup lama saya rasakan seperti itu ya. Jadi yang namanya lemes, sempoyongan ya, kadang di bawah jalan saja seperti goyang ya, ini cukup lama. Nah, itu ternyata ya kalau kita analisa secara teliti ya, kita amati, nah itu memang ada beberapa sebab ya yang kenapa menjadi seperti itu. Nah, dulu sebelum kita terkena asam lambung sebenarnya juga kadang pernah kita merasa badan lemes ya, kadang agak gemeteran, itu pun juga sebenarnya pernah ya. Tetapi pada waktu itu sebelum kita menderita asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis itu tidak terlalu fokus kita rasakan ya. Tetapi kalau sekarang ini menjadi hal yang luar biasa ya, karena pikiran kita itu begitu ada sensasi seperti itu pasti kita sudah menjadi cemas ya, menjadi was-was, menjadi takut ya, jangan-jangan tidak sembuh, bahkan takut jangan-jangan nanti pingsan ya, bahkan jangan-jangan nanti dan lain sebagainya. Nah, itu yang kadang membuat kita itu menjadi semakin tegang teman-teman ya, karena memang rata-rata untuk orang yang sudah terkena inisiatif psikosomatis itu pikiran ini overthinking ya. Jadi kita prasangkanya berlebihan ya, berlebihan dan berprasangka yang negatif tentang kondisi kesehatan kita. Nah, itu yang kadang secara tidak kita sadari itu akan merugikan diri kita teman-teman ya. Nah, maka dari itu mulai dari mindset pikiran itu kita juga rubah ya, jangan negatif thinking tapi harus positif thinking gitu. Kalau toh itu mungkin ada sensasi-sensasi yang
mungkin cukup berat ya, itu sadari saja ya bahwa kalau misalkan kok kita lemes ya wajar saja karena mungkin kita makannya belum cukup ya, atau mungkin minumnya belum cukup, atau mungkin kita kurang gerak dan lain sebagainya ya. Karena apa? Karena rata-rata orang yang menderita asam lambung, ketensiatif psikosomatis ini mager ya, malas gerak ya. Ya bagaimanapun juga itu sih wajar juga ya, karena ketika kita mau bergerak ya, misalkan mau berjalan saja, ketika kita masih sempoyongan, nah itu pasti juga merasa tidak nyaman, sehingga pilih menjadi hanya duduk, tiduran seperti itu. Nah, tetapi ketika itu berlarut terus-menerus seperti itu, nah ini tidak akan merubah penderitaan kita menjadi lebih baik, teman-teman ya. Maka kita harus berubah, harus kita lawan ya, harus kita perjuangkan. Makanya untuk sembuh dari asam lambung, ketensiatif psikosomatis ini memang butuh perjuangan ya. Nah, siapa yang berjuang? Nah, itu adalah diri kita sendiri ya, karena yang mengalami juga diri kita sendiri ya, yang tahu sensasi-sensasi juga diri kita sendiri. Maka kita juga harus berjuang keras untuk melawan penderitaan itu, dimulai dari diri kita sendiri. Dan insya Allah ketika kita sudah istilahnya sanggup untuk berjuang, nah biasanya orang-orang di sekitar kita juga akan selalu mendukung kok itu. Nah maka dari itu mulailah ya sekarang untuk bangkit ya, untuk berjuang. Nah insya Allah nanti kesembuhan itu sudah di depan mata, teman-teman ya. Jadi memang intinya semangat ini sangat penting ya, maka motivasi itu juga penting dari orang-orang sekitar kita supaya mensupport kita ya, sehingga kita menjadi lebih semangat, menjadi lebih percaya diri. Nah ini pentingnya motivasi seperti itu, teman-teman ya. Nah kembali kepada topik, yaitu tentang kenapa kadang badan kita merasa lemes ya, merasa gemeteran, merasa sempoyongan. Ini yang pertama ya, jadi kita akan bahas tentang sebab dan solusinya ya, teman-teman. Nah yang pertama, kita sering merasakan lemes, gemeteran, sempoyongan ini karena bisa juga kita sebenarnya masih kurang nutrisinya, teman-teman ya. Contohnya ya, untuk minum saja kadang kita karena rasanya itu nggak nyaman ya, apalagi yang masih perutnya juga kadang sering kembung ya, sering begah. Nah itu biasanya minum juga sedikit ya. Nah padahal ketika kita menderita asam lambung, kecenderungannya itu apalagi yang masih suka minum obat ya, itu biasanya kencingnya itu agak lancar ya, agak banyak. Nah sehingga tubuh kadang sampai dengan dehidrasi ya, kekurangan minuman ya. Maka dari itu untuk memenuhi nutrisi di dalam tubuh ya sudah minuman kita cukupi ya, minimal 8 gelas lah dalam satu hari. Nah contoh orang sehat saja ketika sampai kurang minum ya, mungkin sedang beraktivitas, sedang bepergian, itu saja sering merasa lemes, pusing-pusing, itu seperti itu ya. Cuma kan ketika orang yang tidak terkena asam lambung, biasanya kecemasannya tidak muncul ya. Karena apa? Karena itu mereka langsung sadar ya, karena saya kurang minum sehingga saya pusing, saya menjadi lemes ya, saya menjadi gemeteran. Itu biasa seperti itu, teman-teman ya. Tetapi buat kita yang terkena asam lambung, memang kadang analisanya terlalu dalam negatifnya itu, yang kadang sehingga menjadi menakut-nakuti diri kita sendiri. Maka kita belajar ya, berpikir secara sadar saja, secara masuk akal ya. Nah itu bahwa ketika kita merasa badan kita merasa lemes, gemeteran, sempoyongan, itu bisa jadi yang pertama masih kurang cairan ya, atau dehidrasi. Nah itu penuhi saja minumnya, teman-teman ya. Makanya seperti saya ya, sampai dengan sekarang itu kalau saya bepergian apalagi agak jauh, saya itu selalu bawa bekal air minum, teman-teman ya itu. Ya atau kalau misalkan nggak bawa bekal ya kita beli di jalan ya, atau di minimarket, itu nggak apa-apa. Yang penting kita itu jangan sampai kekurangan cairan, karena efeknya yaitu bisa jadi menjadi lemes, gemeteran ya,
sempoyongan seperti itu. Sebenarnya yang namanya air minum ya, contohnya air putih saja lah. Nah itu obat ya, obat juga ketika kita selalu kita penuhi, ya udah tubuh kita menjadi kuat, menjadi segar karena tidak terjadi sampai dengan dehidrasi itu teman-teman. Nah itu ya, jadi bisa jadi kekurangan cairan, maka penuhi saja ketika teman-teman sudah merasa agak lemes, agak gemeteran, agak sempoyongan, agak pusing-pusing ya, kadang mata sampai blur ya, sampai buram. Nah itu minum saja yang cukup, nanti itu biasanya akan menghilang, itu seperti itu. Nah kemudian yang kedua, masih dalam hal kurang nutrisi ya, selain kurang cairan bisa jadi kurang asupan ya, kurang asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Nah kurang makan lah istilahnya seperti itu, maka penuhi saja ya, kita segera makan ya. Nah bila perlu untuk orang yang masih dalam penderitaan ini, contohnya seperti saya dulu, itu tiap 2 jam ya, tiap 2 jam kita harus makan, walaupun tidak selalu misalkan makan besar ya, tetapi makannya porsi kecil ya, atau mungkin tambah ngemil ya, tetapi setiap 2 jam nah kita harus memasukkan makanan lah seperti itu. Nah dengan seperti itu maka nanti nutrisi akan menjadi lebih baik teman-teman ya. Nah dengan seperti itu, nah akhirnya kita tidak menjadi lemes lagi ya, karena begitu 2 jam mungkin energinya sudah habis, nah kemudian kita isi lagi, sudah habis kita isi lagi, nah akhirnya kan akhirnya berkecukupan. Nah ketika berkecukupan ya, kalau memang sebabnya dari faktor kurang nutrisi, nanti kita akan menjadi membaik teman-teman ya, tidak menjadi lemes lagi, tidak menjadi sempoyongan lagi itu. Jadi pokoknya kita siapkan saja teman-teman ya, makanan-makanan yang dibutuhkan ya, atau mungkin kalau bisa ya makan nasi ya, tetapi kalau misalkan kita sedang di luar rumah kadang kan enggak mesti ya, enggak mesti kita ada kesempatan untuk makan nasi ya, minimal bekal yang lain lah, makanan kecil, makanan ringan ya, yang bisa untuk ngemil itu lebih bagus ya. Minimal sekali itu permen ya. Itu saya kalau pergi-pergi itu minimal ya, saya bawa air minum ya, dan bawa permen, itu minimal itu paling simpel ya, walaupun dalam misalkan sedang kegiatan atau apapun kita tetap bisa melakukan itu ya, kita sambil untuk beraktivitas juga tidak terganggu. Kalau kita misalkan sambil makan permen itu sambil minum itu nggak masalah ya, yang penting jangan sampai terlambat itu teman-teman untuk memasukkan nutrisi-nutrisi makanan yang kita butuhkan. Nah dengan seperti itu nanti misalkan ya kita sudah merasakan lemes, sudah merasakan gemeteran, kadang mata sudah ngeblur ya atau buram, kemudian kadang sudah seperti oleng ya, sempoyongan, nah itu segera saja ya. Bila perlu airnya air yang hangat ya. Kalau air hangat itu reaksinya lebih cepat ya, lebih cepat kita rasakan seperti ada sesuatu yang energi baru yang masuk ya itu. Nah, itu nanti akan segera pulih ya dari rasa-rasa yang seperti tadi ya, yang lemes, gemeteran, yang sempoyongan. Nah, itu obatnya yaitu jadi makanan, minuman itu bisa jadi obat ketika kita memang memberikan ke dalam tubuh kita secara tepat ya. Contohnya tepat waktu ya itu. Jadi ini yang utama ya, itu seperti itu. Oke ya, jadi bisa jadi ini karena kurang nutrisi ya, atau kurang cairan, itu tolong penuhi saja ya. Karena apa? Orang merasakan lemes ya. Sekarang orang yang normal ya, orang normal yang tidak terkena asam lambung. Contohnya, misalkan beraktivitas keluar rumah ya, mengerjakan pekerjaan yang agak berat, apalagi kerjanya secara fisik ya. Pagi misalkan belum sarapan ya, belum makan, minum juga mungkin belum, atau minum terlalu sedikit. Nah kemudian beraktivitas berat. Nah nanti menjelang beberapa jam pasti dia juga akan lemes ya, karena apa, energinya itu sudah terkuras, sudah habis ya. Nah apalagi kita yang selain terkena asam lambung, otomatis kan pencernaannya tidak normal, berarti penyerapan itu juga tidak normal ya. Nah
sehingga menjadi berkurang ya. Nah, belum dari sebab lain. Nah, sebab lain juga ada teman-teman ya, sebab yang secara psikis yang kenapa kita menjadi lemes itu. Oke ya. Nah, kemudian sekarang yang kedua ya. Selain pertama itu tadi adalah sebab dari kurang nutrisi makanan dan kurang cairan ya, atau dehidrasi. Nah, kemudian yang kedua bisa terjadi sensasi itu merasakan lemes, gemeteran, sempoyongan. Ini karena kecemasan teman-teman ya. Karena kecemasan dan karena psikosomatis itu. Nah, contohnya begini ya. Ketika orang itu sedang cemas ya, cemas itu contohnya takut lah. Pasti tubuhnya akan gemeteran, akan lemes, menjadi tidak bertenaga ya, bahkan berdebar-debar ya. Itu termasuk sempoyongan juga ya, karena yang namanya orang lemes itu berdiri saja itu seperti ngambang itu ya, seperti mau roboh itu. Nah, itu teman, itu hanya karena cemas saja ya. Jadi sadari saja ya, karena kita terkena anxiety psikosomatis, nah otomatis yaitu kecemasan itu masih sering melanda di dalam diri kita ya, kecemasan, kemudian ketakutan ya, was-was, kekhawatiran tentang kondisi kita yang sebenarnya itu kadang itu hanya ilusi ya, ilusi pikiran negatif kita yang sebenarnya salah, tetapi ya karena memang pikiran ini sedang siaga untuk menjaga diri kita, sehingga responnya itu menjadi berlebihan seperti itu ya. Sebenarnya itu alarm tubuh ya, kita ketika kita sudah mungkin kurang nutrisi, kurang cairan, menjadi lemes, artinya kita supaya segera makan atau segera minum, itu kan seperti itu ya. Atau mungkin secara mental, nah kita juga butuh menguatkan kembali ya, menguatkan kembali. Nah, kalau misalkan kita merasakan lemes, merasakan gemeteran, merasakan sempoyongan itu karena cemas ya, atau karena pikiran ya, psikosomatis ya. Nah, itu solusinya bagaimana? Solusinya ya harus kita mengurangi cemas kita ya, mengurangi ketakutan kita, mengurangi was-was kita, dan mengurangi kekhawatiran kita teman-teman ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini prosesnya agak panjang ya, ketika kita bicara soal kejiwaan ya, tentang pikiran, kecemasan ini kan kadang berhubungan dengan perasaan, dengan emosi ya. Maka ini yang kadang membuat kita menjadi lama menderitanya, itu memang faktor yang secara psikis ini yang untuk merubahnya ini butuh waktu ya, butuh waktu, butuh proses ya. Yang namanya orang mentalnya sedang down ya, nah otomatis untuk bangkit kembali itu butuh latihan ya. Nah, latihan itu adalah proses yang harus kita alami. Jadi tidak semudah seperti misalkan kita minum obat ya, begitu minum ada reaksi kemudian sembuh. Tidak ya, yang namanya mental ya obatnya adalah motivasi ya, support ya, supaya kita menjadi contohnya berani dari kita merasa takut. Nah, kita harus kita beri dukungan yang kuat ya. Selain diri kita sendiri juga berusaha menguatkan bagaimana caranya supaya mental kita menjadi bangkit kembali. Itu seperti itu ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya kita mengurangi cemas ya, yang cemas itu kadang menimbulkan tadi ya sensasi-sensasi seperti lemes, gemeteran ya, dan sempoyongan. Nah, itu memang banyak hal yang harus dilakukan ya. Contohnya yang pertama bisa melalui kita membiasakan lah ya, melakukan olahraga yang menyenangkan ya. Olahraga yang menyenangkan ya kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik ya, tetapi bagi kita ini enjoy ya, jadi menyenangkan. Nah, itu bisa istilahnya ditempuh ya, apalagi yang hobinya olahraga ya, ini mudah sekali ya untuk bangkit dari kecemasan ini ya itu. Nah, itu buat teman-teman ya silahkan lakukan saja lah. Mungkin yang hobinya hanya jalan-jalan ya jalan-jalan saja, nggak apa-apa ya. Untuk olahraga tidak harus olahraga yang berat ya, yang penting
menjadi fokus pikiran kita itu teralihkan ya. Kita bisa menikmati kesenangan-kesenangan melalui kegiatan yang kita lakukan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, itu bisa juga melalui meditasi dan relaksasi teman-teman ya. Meditasi itu menenangkan diri ya, menenangkan diri. Contohnya kita mengamati nafas kita ya, itu akhirnya pikiran menjadi tenang, menjadi damai ya. Kita bisa sambil mungkin berdoa, mungkin berzikir, bersolawat. Nah itu akan mendatangkan ketenangan jiwa ya, ketenangan jiwa, sehingga rasa-rasa cemas itu juga akan menjadi menghilang itu teman-teman. Nah selain itu juga kita bisa melakukan relaksasi. Relaksasi itu contohnya ya kegiatan-kegiatan yang membuat kita nyantai teman-teman ya. Nyantai, rileks, tetapi bagi kita itu ada sesuatu yang dapat kita rasakan. Contohnya ya kita mendengarkan ceramah motivasi-motivasi, kita mendengarkan ceramah siraman rohani ya, kita mendengarkan musik yang kita senangi. Nah ini sudah bagian dari relaksasi ya. Atau mungkin kita bermain alat musik, yaitu seperti itu. Jadi kita melakukan suatu kegiatan, indera kita aktif, tapi kita tidak merasa ditekan. Nah ini bagian dari relaksasi teman-teman ya, itu seperti itu. Nah kemudian selain itu yang terakhir bisa juga kita semakin mendekatkan diri teman-teman ya. Dengan mendekatkan diri otomatis kita meningkatkan ibadah kita mungkin banyak berdoa, banyak berzikir, banyak membaca ayat-ayat. Nah ini juga hikmahnya bagi pikiran dan mental kita ini menjadi tenang ya. Dengan tenang otomatis nanti kita kecemasan itu akan menghilang teman-teman ya. Oke ya teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya ya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.